Halo semua, mari kita dengarkan penjelasan dari Mas Eko Kuntadi pada cuplikan video berikut ini. Kalau ada politisi yang paling kebingungan belakangan ini, apalagi menjelang Pilpres, namanya AHY. Kenapa AHY kebingungan? Kayaknya dia itu hampir saja mengalami atau mungkin sudah mengalami suasana seperti tahun 2019 lalu. Ingat dong, waktu 2019 Pak Prabowo itu digadang-gadang pengen dijodoh-jodohkan dengan AHY. Prabowo sebagai capres, AHY sebagai cawapres. Tapi tiba-tiba gagal, nama AHY terdepak, lalu lahirlah Prabowo Sandi. Andi Arief ngamuk-ngamuk waktu itu, menuding-nuding Prabowo sebagai Jenderal Kardus. Kenapa Jenderal Kardus? Katanya menerima Sandi karena Sandi membawa kardus berisi amunisi. Amunisi ya maksudnya logistik gitu. AHY terdepak dari lingkaran Prabowo. Kayaknya nih ya, di Pilpres kali ini nasib anaknya Pak SBY itu nggak berubah. Sama lagi kayak 2019. Kenapa? Kayaknya AHY terdepak lagi dari posisi bakal cawapresnya Anies. Dari mana fenomenanya? Lihat deh. Postingan Andi Arief di Twitter hari ini marah-marah sama Anies. Kata Andi Arief, gue bacain ya. Saya tidak menyangka Anies Baswedan berdarah dingin tapi pengecut. Loh, Anies itu capres loh yang diusung oleh koalisi Demokrat, Nasdem, dan PKS. Tapi tiba-tiba Andi Arief, salah seorang pimpinan dari Partai Demokrat, menuding Anies berdarah dingin. Berdarah dingin itu sejenis kodok kali ya. Atau sejenis hewan melata. Karena mereka yang berdarah dingin kan. Kalau kita kan enggak. Jadi pasti Anies nggak mempan, disetrum kalau benar-benar berdarah dingin. Sementara kalau manusia normal, darahnya tidak tergolong dingin, itu kalau pegang listrik kesetrum. Nah, cuitan ini, apalagi ada cuitan dari Akbar Faisal yang mengatakan bakal terjadi perombakan serius di koalisi perubahan yang menampung PKS, Demokrat, dan Nasdem. Kalau AHY nggak dapat porsi cawapres di koalisi itu, gimana nasibnya? Kayaknya mungkin saja AHY keluar. Kalau AHY keluar dan Demokrat akhirnya keluar dari koalisi itu, kan tiketnya Anies nggak cukup. Nasdem sama PKS doang nggak cukup untuk mereka mengusung capres. Nah, ini ada isu menarik tambahan. Kabarnya bakal ada partai lain yang bergabung ke sini. Kira-kira partai apa? Orang menyebutnya PKB. Karena Surya Paloh isunya kepingin banget menjodohkan Anies dengan tokoh dari PKB atau politisi dari PKB yang berbasis NU. Nama Bukoviva Indar Parawansa disebut-sebut untuk menjadi calon wakil presidennya mendampingi Anies Baswedan. Bagi Nasdem, sebetulnya akan jauh lebih diuntungkan kalau mereka satu koalisi dengan PKB dibanding satu koalisi dengan Demokrat. Kenapa? Nah gini. Pasarnya Nasdem itu berbeda dengan pasarnya PKB. Atau pemilihnya Nasdem karakternya berbeda dengan pemilihnya PKB, apalagi pemilihnya PKS. Tiga partai ini punya ceruk yang berbeda. Nasdem lebih cenderung mengambil kelompok-kelompok nasionalis misalnya. Sementara PKB lebih cenderung mengambil kelompok-kelompok Islam tradisional seperti berbasis NU gitu kan. Beda dengan PKS, PKS lebih cenderung mengambil kelompok-kelompok Islam perkotaan. Jadi ketiga partai ini itu punya segmen yang beda-beda.
Kalau seandainya Demokrat ada di situ, segmennya hampir sama dengan Nasdem, kelompok-kelompok nasionalis, bukan termasuk kelompok-kelompok Islam tradisional maupun Islam perkotaan. Ada perebutan pasar di situ. Jadi ketika misalnya nanti beneran Demokrat cabut dari koalisi itu, Nasdem ya senang-senang aja. Kita nggak tahu nanti Demokrat akan berlabuh kemana. Oke, teman-teman, Bapak Ibu semua, demikianlah cuplikan videonya sebagaimana sudah kita dengarkan bersama penjelasan dari Mas Eko Kuntadi, dan memang demikianlah politik penuh dengan dinamika. Dan beberapa waktu belakangan juga ramai sekali pemberitaan terkait dengan Mas AHY, di antaranya Demokrat tak paksakan AHY jadi cawapres Ganjar atau Prabowo. Bahkan dalam pemberitaan lain dikabarkan AHY ke kader, kemarin beban banget, bersyukur Allah selamatkan kita. Bahkan dalam pemberitaan yang lain lagi dikabarkan Demokrat punya kans masuk koalisi lain jika tak syaratkan AHY cawapres. Nah, memang teman-teman sekalian, Bapak Ibu semua, beberapa waktu belakangan kan AHY ini disebut-sebut sebagai cawapres ya, cawapres Anies terutama, yang kemudian beberapa waktu yang lalu itu cukup ramai karena di dalam beberapa pemberitaan disebutkan bahwa memang AHY ya, Partai Demokrat itu menginginkan agar AHY sebagai cawapres dari Anies Baswedan, dan itu sudah ramai sekali pemberitaannya. Tetapi yang terjadi justru Anies Baswedan bersama dengan partai pengusungnya, yaitu terutama dalam hal ini adalah Partai Nasdem, itu bersepakat ya pada akhirnya di dalam banyak pemberitaan yang menjadi cawapres dari Anies Baswedan bukan AHY tetapi Cak Imin ya, Cak Imin teman-teman ya, Bapak Ibu semuanya, dan itu sudah ramai sekali pemberitaan. Bahkan beberapa waktu belakangan juga ramai sekali ya diskusi antara Najwa Shihab dengan Cak Imin dengan Anies Baswedan terkait dengan dinamika politik yang sedang terjadi beberapa hari belakangan. Dan memang dinamikanya itu sebenarnya bukan hanya beberapa hari belakangan, sudah jauh-jauh ya, berbulan-bulan sebelumnya pun juga dinamika yang terjadi di tahun politik kita di Indonesia itu luar biasa sekali. Lalu kemudian ada penjelasan terkait dengan AHY disebut akan bertemu Prabowo dalam waktu dekat. Nah, apakah nantinya atau pada akhirnya Demokrat bakalan memberikan dukungan politiknya kepada Prabowo? Ya, tidak ada yang tahu. Namanya juga politik ya. Setiap hal, setiap momen pasti ada dinamikanya sendiri ya. Nanti kita akan lihat kelanjutannya seperti apa. Tetapi dalam pemberitaan ini diuraikan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono disebut akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto dalam waktu dekat ini. Lalu lebih lanjut juga dikabarkan Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khairon ya, Khairon mengkonfirmasi hal itu. Namun ia belum tahu membeberkan waktu dan lokasi pertemuan. Jadi ini baru kabarnya ya teman-teman semuanya ya, dikabarkan dengan Pak Prabowo dalam waktu dekat bakal ada pertemuan ya, nanti akan dikabarkan kepada teman-teman semuanya terkait dengan pertemuan tersebut. Ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kalau kita membahas kira-kira apa yang bakalan didiskusikan oleh Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dengan Prabowo Subianto, ya tentu ini terkait dengan capres, terkait dengan Pilpres tahun 2024 nantinya. Karena memang beberapa waktu belakangan koalisi-koalisi ini kan saling membangun kekuatan politik ya teman-teman semuanya, itu luar biasa sekali. Bahkan beberapa waktu yang lalu kan ada koalisi ya, tetapi karena dinamika yang terjadi akhirnya ada perubahan-perubahan, dan semuanya seperti yang sudah kita lihat dalam banyak pemberitaan, diantaranya adalah mengenai cawapres dari Anies Baswedan sendiri, yang bahkan dalam penjelasannya Denny Siregar juga cukup kaget ya, karena pada akhirnya yang menjadi cawapres dari Anies Baswedan adalah Cak Imin. Karena sebelumnya kan Cak Imin dari partai PKB ini kan bersama-sama dengan partai Gerindra ya memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto, tetapi kemudian ada dinamika justru ya tidak diduga ternyata Nasdem dengan PKB bersatu ya, Anies sebagai capres, Cak Imin sebagai cawapresnya. Lalu kemudian Demokrat tak paksakan AHY ya untuk menjadi cawapres, baik itu cawapresnya Ganjar maupun cawapresnya Prabowo. Yaitu kembali kepada keputusan partai. Tapi inilah saudara ya teman-teman semuanya, dan saya berharap secara pribadi sebenarnya siapapun nantinya yang bakal menjadi presiden ataupun wakil presiden, semoga
mereka adalah orang-orang yang peduli terhadap bangsa Indonesia ini, terutama untuk kita memasuki tahun politik pada tahun ya 2035, momentum yang luar biasa ya, saudara ya, tahun bonus demografi ya, yaitu ya pada masa kita mendapatkan bonus demografi ya, supaya semuanya para pemimpin bangsa ini mempersiapkan ya generasi muda, mempersiapkan bangsa ini untuk siap terhadap hal tersebut, sehingga kemudian nantinya melaluinya dapat mendatangkan manfaat kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Ya, Herman juga bicara soal rencana pertemuan AHY dengan Ketua DPP PDIP ya, Puan Maharani. Dia berkata memang sudah ada keinginan bertemu, tetapi masih menunggu kelas dari dua belah pihak ya. Itu dia saudara ya. Ya, ini lobby-lobby politik kalau sudah seperti ini ya. Nanti seperti apa dan bagaimana Partai Demokrat akan mengarahkan dukungan politiknya, yaitu nanti kita akan lihat seperti apa berikutnya dan selanjutnya, karena ini memang belum bisa ditebak teman-teman ya, saudara sekalian, belum bisa ditebak arahnya karena ini masih penuh dengan dinamika. Lalu kemudian juga dikabarkan dia juga berkata tunggu saja tanggal mainnya, pasti karena ada limitasi pendaftaran capres-cawapres. Oleh karenanya memang harus ada keputusan cepat juga. Nah, ini tinggal beberapa bulan saudara ya. Kalau tidak salah batasan ataupun pendaftaran capres-cawapres ini adalah bulan November ya. Seingat saya itu adalah pada bulan November, berarti ini sudah bulan September, tinggal beberapa minggu ke depan ini. Ya tentu para capres ini bakalan segera ya mengumumkan kira-kira siapa yang bakalan menjadi cawapresnya. Dan tentu dalam memilih siapa yang menjadi cawapres, pertimbangan mereka pastilah terkait dengan ya apakah cawapres yang bakal dipilih ini akan meningkatkan elektabilitas dari capres, ataupun kemudian tingkat kemenangannya bakalan meningkat ataukah seperti apa ya. Tetapi orientasinya pasti terkait dengan itu semua ya. Selain daripada ada kesepakatan, selain daripada ada perjanjian ataupun kemudian janji-janji politik ya, program-program dan segala macamnya ya, tentu itu menjadi hal yang sangat lumrah sekali teman-teman ya. Lalu kemudian Demokrat punya kans masuk koalisi ya jika tak syaratkan AHY cawapres. Nah, itu dia saudara ya. Kalau dikatakan jika tak syaratkan AHY cawapres ya, kalau nanti itu bisa terwujud berarti ini ada perubahan juga dari sikap politik Partai Demokrat. Kalau sebelumnya itu kan mengharapkan, menginginkannya agar yang menjadi cawapres dari Anies Baswedan ini adalah AHY sebagai ketua umum dari Partai Demokrat. Tetapi kalau nantinya bakalan berubah ya, kalau mereka akhirnya nanti mengubah cara dan strategi politiknya, tidak lagi mensyaratkan itu ya sebagai bentuk dukungan, sebagai kesepakatan untuk memberikan dukungan politik, yaitu nanti kembali kepada mereka semua. Tapi nanti kita akan lihat aja dinamikanya seperti apa dan bagaimana. Saya secara pribadi mengharapkan siapapun nantinya akan memimpin, yang akan memenangkan kontestasi ya Pilpres tahun 2024 ini pada bulan Februari ya teman-teman semuanya ya. Seingat saya pada bulan Februari, semoga mereka adalah orang-orang yang peduli terhadap bangsa Indonesia, terhadap semua keberagaman yang ada di dalamnya. Terima kasih.